Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eva Setiarini. Nah, masuk lagi di mata kuliah kajian dan pengantar matematika pendidikan menengah. Nah, kali ini kita masuk di materi ketujuh. Nah, di materi ketujuh ini kita akan membahas tentang pengukuran volume. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang konsep dasar pengukuran volume. Nah, yang pertama adalah konsep dasarnya, di mana volume suatu benda adalah jumlah ruang yang ditepati oleh benda tersebut dan diukur dalam satuan kubik, yaitu sentimeter kubik, meter kubik, liter, dan lain-lain. Nah, pengukuran volume ini untuk bentuk sederhana itu misalnya kubus, ada volume balok dengan rumusnya seperti ini ya. Terus ada volume silinder, ada PR kuadrat kali H, kemudian kerucut, ada volume bola. Nah, namun untuk bentuk tidak beraturan, pengukuran volume menggunakan integral benda putar itu sangat berguna. Jadi ketika bentuknya tidak beraturan, maka gunakan ini, integral benda putar. Nah, terutama untuk benda hasil rotasi suatu kurva terhadap sumbu koordinat. Nah, kita lihat materi di slide selanjutnya. Mengukur volume dengan metode integral benda putar. Nah, dalam integral benda putar, volume diukur dengan menghitung jumlah elemen kecil yang berbentuk cakram, kemudian cincin atau selimut tabung yang menyusun benda. Jadi, tiga ini yang akan kita bahas, yaitu bentuk cakram, cincin, dan selimut tabung. Oke, yang pertama kita masuk materi pengukuran volume dengan metode cakram. Nah, ini digunakan jika benda berbentuk seperti tumpukan cakram tanpa lubang di tengah. Nah, contoh pengukuran volume, jika kita ingin mengukur volume botol yang memiliki penampang melingkar dengan radius yang berubah-ubah sepanjang ketinggiannya, kita dapat menggunakan integral cakram, yaitu ini ya rumusnya. V sama dengan Pi kali integral A sampai B Rx pangkat 2 dx, di mana Rx itu adalah jari-jari cakram yang merupakan jarak dari kurva ke sumbu putar. Nah, pada praktiknya, metode ini mirip dengan pengukuran volume dengan gelas ukur yang memiliki bentuk silinder. Namun, jika bagian dalamnya tidak rata, integral digunakan untuk menentukan volume lebih akurat. Jadi, ini digunakan untuk seperti tadi info sebelumnya, digunakan pada bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Maka kita gunakan metode integral dengan metode cakram, cincin, dan kulit tabung ya tadi. Oh bukan, selimut tabung. Oke, masuk ke contoh metode cakram. Nah, di sini hitung volume benda yang diperoleh dengan memutar kurva Y sama dengan akar X dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 4 terhadap sumbu X. Nah, di sini kita gunakan rumus tadi, yang ini ya, rumus ini. V sama dengan Pi dikali integral ini 0 sampai 4. Ini ketentuannya ya. Ini A, ini B. Akar X dikuadratkan, karena ini Y-nya akar X, kita masukkan di sini. Nah, akar X dikali dengan akar X itu sama dengan X ya. Atau biasa kan kita untuk mendapatkannya yaitu X pangkat 1/2 dikali X pangkat 1/2 itu sama dengan X pangkat 1/2 tambah 1/2 sama dengan X pangkat 1 tambah 1, 2/2. Jadi X pangkat 1, X pangkat 1 itu adalah X.
Jadi itu ya, asal mendapatkan X ini. Sehingga, diingat lagi, rumus umum integral apa? Nah, rumus umum integral X pangkat N itu sama dengan 1/n tambah 1 kali X pangkat N tambah 1. Ini ya rumus umum dari integral. Sehingga ini dia kan X pangkat 1 ini sebenarnya toh. Berarti integralnya adalah 1/1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 1/2 X pangkat 2. Atau supaya sama dengan ini, berarti jadinya sama dengan X2 per 2. Nah, dengan batasnya itu adalah 0 dan 4. Sehingga kita masukkan nilai X-nya. Yang pertama adalah 4, yaitu 4 pangkat 4 ya seharusnya. Jadi di sini begini dulu pertama. Pi dikali dengan 4 pangkat 2 per 2. Dikurang 0 pangkat 2 per 2. Jadi 4 kali 4, 16, bagi 2 kurang 0. Sama dengan 8pi. 16 bagi 2 kan 8. 8 dikali pi sama dengan 8pi. Nah, ini hasil akhirnya untuk contoh metode cakram. Nah, oke, selanjutnya untuk pengukuran volume dengan metode cincin. Nah, jika benda memiliki lubang di tengahnya, seperti tabung berlubang atau cangkang bola, maka volume dihitung dengan metode cincin dengan rumusnya seperti ini. V sama dengan pi kali integral A sampai B R kuadrat luar kurang R kuadrat dalam dx. Nah, contoh pengukuran volume itu mengukur volume gelang tabung atau wadah berbentuk cincin di laboratorium dengan pendekatan integral akan lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan rumus tabung biasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita gunakan contoh bagaimana contoh metode cincin. Nah, hitung volume benda yang diperoleh dengan memutar daerah antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X terhadap sumbu X. Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi ya. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu batas integralnya. Nah, di sini kita dapatkan integralnya itu batasnya 0 sampai 2. Nah, ini dari mana? Ini dari titik potong antara dua kurva ini. Titik potong yang ini dengan titik potong yang ini. Nah, caranya kita samakan kedua persamaan, yaitu ini ya, X kuadrat sama dengan 2X. Jadi kita samakan dulu. Selanjutnya, ini kita bisa tuliskan X kuadrat kurang 2X itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan X kali X kurang 2 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan bahwasanya X-nya itu sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi, batasnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi, ini batas bawah, dan ini adalah batas atasnya. Oke,
Nah, sehingga di sini dituliskan bahwasanya integralnya dari 0 sampai 2 dikali dengan 2x dikuadratkan, ini dikurang x kuadrat dikuadratkan dx. Nah, kita hitung seperti biasa. Kalau 2x kali 2x itu sama dengan 4x kuadrat. Kalau x kuadrat dikali x kuadrat itu sama dengan x pangkat 4. Nah, selanjutnya kita integralkan seperti tadi. Jadi ini integralnya adalah 1/, n-nya 2 tambah 1 kali 4. Ini ya, 4 x pangkat 2 tambah 1 dikurangi hasil integral dari ini ya, 1/4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1. Sehingga hasilnya jadi 4/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 5/5 dengan batas 0 sampai 2. Kita masukkanlah nilainya tadi, di sini tadi, yaitu pi 4 kali 2 pangkat 3/3 dikurang 2 pangkat 5/5. Setelahnya itu kita kurangkan dengan ini 4 kali 0 pangkat 3/3 dikurang 0 pangkat 5/5. Ini hasilnya nanti ini 0 ya. Ini hasilnya adalah 0. Nah, ini yang kita jabarkan 4 kali 2 pangkat 3. Ini kalau dijabarkan seperti ini ya. Untuk mendapatkan hasil akhir ini kita jabarkan. Sama dengan pi 4 kali 2 kali 2, 4 kali 2, 8 per 3 kurang 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32 ya. Bagi 5. Nah, oke. Selanjutnya pi 8 kali 4, 32 per 3 kurang 32/5. Ini kita bisa samakan penyebutnya dulu. Pi, kalau kita samakan penyebutnya berarti dia masing-masing 15. 15 bagi 3, 5. 5 kali 32. 32 kali 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 160. Bisa ya. 15 bagi 5, 3. 3 kali 32. 32 kali 3, 96. Sama ya. 96/15. Sehingga ini bisa dikurangi lagi. Berarti pi dikali dengan 160 dikurang 96. 10 kurang 6, 4. 15 kurang 9. Hasilnya adalah 64. Jadi 64/15. Bisa ya? Seperti itu cara menghitung contoh metode cincin dan kita mencarinya dengan integral. Oke, selanjutnya yang terakhir, materi yang terakhir yaitu pengukuran volume dengan metode kulit tabung. Nah, metode ini berguna saat benda lebih mudah dianalisis dalam bentuk selimut tabung. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, contoh pengukuran volume. Mengukur volume cairan dalam botol dengan bentuk melengkung yang lebih kompleks dibandingkan bentuk tabung biasa.
Nah, ini kita lihat contohnya. Hitung volume benda yang diperoleh dengan memutar kurva Y sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 2 terhadap sumbu Y sama dengan negatif 1. Nah, kita masukkan rumus ini tadi ya, jari-jari kali tinggi. Nah, penyelesaiannya adalah V sama dengan 2Pi dikali integral 0 sampai 2 dengan batas ini ya, 0 ke 2 dikali X tambah 1 dikali X kuadrat dx. Nah, ini X tambah 1 dari mana? Ya, dari sini. Terhadap sumbu Y sama dengan negatif 1. Ini kita gunakan rumus jarak. Kita ubah ini dalam bentuk X ya. Rumus jarak adalah X dikurang Y yaitu negatif 1. Sehingga hasilnya adalah X tambah 1. Karena ini diputar ke bawah garis Y. Maka jarak dari titik ke garis itu adalah X tambah 1. Jadi ini diubah dulu ke bentuk X dengan rumus ini tadi. Sehingga didapat hasilnya adalah X tambah 1. Jadi di sini X tambah 1 dikali dengan X kuadrat dx yang ini tadi. Nah, lanjut. Ini kita kali masuk. X kali X kuadrat adalah X pangkat 3. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat dx. Oke. Selanjutnya, ini kita hitung integralnya. Integralnya adalah 1/3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1. Integralnya ini ya. Kemudian integralnya ini 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1. Sehingga kita dapat 1/4 X pangkat 4 atau X pangkat 4/4 tambah X pangkat 3/3. Dengan batasnya itu 0 dan 2. Seperti tadi kita masukkan ininya. Sama dengan 2Pi. Ini ya, karena ini batasnya 0 kita tidak usah cari karena hasilnya juga pasti 0. Kita masukkan 2 pangkat 4/4 tambah 2 pangkat 3/3. Nah, 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 2 kali 2 4 kali 2 8. Oke. Ini 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. Ini kita turunkan. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini jadi 3 kali 4 jadi 12/3 tambah 8/3. 12 tambah 8 itu hasilnya 20 ya. 20 ini per 3. Jadi 20 kali 2 adalah 40. Kita tuliskan Pi dikali Pi dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 40 Pi per 3. Nah, gimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa contoh aplikasi pengukuran volume dengan integral benda putar. Nah, yang pertama itu adalah botol minuman. Menghitung volume dengan cakram atau kulit tabung jika bentuknya itu kompleks. Nah, selanjutnya tabung reaksi dan silinder laboratorium. Jika tidak berbentuk silinder sempurna, integral dapat membantu pengukuran volume cairan. Nah, yang selanjutnya tangki penyimpanan air. Untuk tangki berbentuk paraboloid atau bentuk lainnya, integral lebih akurat dibandingkan pendekatan sederhana. Yang terakhir, komponen mesin seperti piston dan silinder mobil. Nah, volume ruang dalam silinder dihitung menggunakan metode integral. Jadi itu ya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya, pengukuran volume menggunakan integral benda putar itu sangat berguna untuk benda dengan bentuk kompleks yang tidak dapat diukur hanya dengan rumus volume biasa. Nah, dalam dunia nyata, konsep ini digunakan di laboratorium, industri, dan teknik sipil untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Kita lanjut diskusi di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.